Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, mari kita mendengarkan bacaan tilawah dari Mas Nugroho. Kepada Mas Nugroho, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Oke, terima kasih Mas Nugroho atas bacaan tilawahnya. Alhamdulillah, semoga yang mendengarkan sama yang sedikit membaca tadi dan yang membacakan tilawah tadi bisa mendapatkan syafaat dari Allah dan bisa mendapatkan ilmunya juga. Amin. Tema creative thinking. Nah, kali ini akan dibawakan oleh Ahina Mas Fahmi. Beliau adalah alumni BAI tahun 2016. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis ujibatun nar bi sahwatihi wa hujibatul jannah bi makarih. Segala pujiannya milik Allah Rabb semesta alam yang memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul dengan luar biasa, sedikit tapi berbobot, sebentar tapi bermakna. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kelak di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat kepada beliau. Oke, ya kita mulai ya pembahasan tentang creative thinking ya. Pertama mau bilang dulu terima kasih kepada panitia. Semoga sukses, bukan hanya sukses untuk satu kepengurusan saja, tapi sukses untuk menebarkan kebaikan meski kepengurusan saat ini sudah selesai, tapi jiwa semangatnya masih luas, lebar, dan luar biasa gitu ya. Terima kasih kepada tim dakwah kreatif. Sebelum mulai, pertama kenalan dulu ya sama aku ya. Pertama kenalan dulu, nama aku Fahmi Maulana Syaputra, angkatan 2016 di Universitas Dian Suwantoro, Teknik Informatika gitu. Udah itu aja. Kalau mau ngepoin Instagram di @pemecahgelembung ya. Pemecah gelembung. Gitu. Pertama yang ingin saya bahas sebelum kita masuk ke creative thinking adalah pertama kenapa judulnya menjadi Power Rangers gitu. Kenapa judulnya menjadi Power Rangers? Power Rangers itu kan berubah ya. Sebenarnya itu nggak masuk di dalam pembahasan ini. Creative thinking dan creative thinking tapi
aku nggak ahli di creative thinking, aku nggak ahli, tapi pengalamanku aja, sepenglihatanku aja, bagaimana kita menciptakan creative thinking, berpikir out of the box, itu seperti ini. Jadi diibaratkan, ini aku gambar ya, diibaratkan tuh kayak gini. Nah, diibaratkan tuh ini kita nih, kecil ini kita, kayak ini. Nah, ini itu kita. Bagaimana cara kita memikir creative thinking? Ini kita. Kemudian ini teman-teman kita di lingkungan kita. Nah, ini adalah teman-teman kita di lingkungan kita. Ketika membahas suatu project, ketika membahas suatu permasalahan, yang dibahas itu cuma ini toh, di lingkungan ini. Nah, contoh misalkan ketika kita membahas semesta dakwah, misalkan teman-teman di dakwah kreatif membahas tentang semesta dakwah. Sebenarnya semesta dakwah mau dibawa kemana? Kemudian bla 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 bla. Kalau di dalam lingkungan ini pembahasannya hanya A, B, C, kita akan selalu berpikir berputar ya di lingkup ABC tok gitu loh. Karena kita cuma di lingkup ini tok. Tapi ketika teman-teman semua membahas misalkan semesta dakwah yang tadi, yang satu pembahasan itu bilang semesta dakwah mau dibawa kemana dan targetnya apa gini. Nah, creative thinking itu out of the box. Out of the box itu bagaimana? Nah, ini kamu keluar dari pembahasan teman-teman kamu gitu loh. Keluar dari pembahasan teman-teman kamu, mencari luasnya samudera. Di sini tuh masih banyak pemikiran-pemikiran di dalam lingkup pembahasan di teman-teman kita gitu. Nah, kayak gitu. Misalkan contoh aja nih, out of the box creative thinking di ini SKS-nya BAI, KRS-nya BAI misalkan kajian. Aku waktu itu sharing sama anak syiarnya Undip, namanya Firman. Dia sharing. Dia kan sudah jadi kayak dewan penasihatnya syiar di LDK-nya Insani. Bilang gini, di Insani itu sekarang tuh target dakwahnya tuh nggak jelas gitu loh. Kalau bikin judul kajian tuh sembarangan gitu. Itu ada dua. Ketika kita membuat judul kajian, teman-teman. Ketika kita membuat judul kajian, itu hanya ada dua. Ada dua. Satu, pikiran kita itu adalah BAI. Kita itu adalah BAI, tim syiar. Ini contoh aja, ini contoh. Yang dua, kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka itu apa? Mahasiswa. Nah, kita contoh aja. Misalkan judul BAI tentang Toharoh. Di pikiran kita mikir mahasiswa tuh butuh tentang Toharoh. Tapi ketika kita terjun langsung ke mahasiswa, apakah mahasiswa itu butuh tentang Toharoh? Gitu loh. Materi tentang Toharoh, tentang kebersihan. Apakah butuh? Gitu. Kita harus sesuai target. Ketika kita membuat sesuatu itu sesuai target. Creative thinking itu sesuai target marketing kita, sesuai apa yang kita sampaikan itu langsung menyatu gitu loh. Nah gitu, paham ya sampai sini ya? Yang bukan melulu loh, bukan karena itu pikiran kita sehingga mereka tuh butuh apa yang dipikirkan kita gitu loh. Enggak, tapi kita sebagai lembaga dakwah kampus menjadi seorang yang creative thinking, out of the box, itu harus sesuai target gitu loh. Dakwah kita tuh sesuai target. Contoh saja sesuai target seperti ini. Sesuai target itu seperti ini. Misalkan nih, kita bikin judul kajian. Ini poster kajian. Contoh aja poster kajian itu judul BAI apa ya? Misalkan tentang istiqomah. Judulnya tentang istiqomah misalkan. Istiqomah tahajud misalkan gitu. Misalkan judul kajian BAI tentang istiqomah tahajud. Yang kedua, kita dilihat nih target kajian itu untuk siapa gitu loh. Untuk siapa? Oke, untuk mahasiswa. Mahasiswa mana? Udinus. Oke. Kemudian diteliti lagi, mahasiswa Udinus yang seperti apa nih? Gitu loh. Mahasiswa Udinus yang seperti apa? Oke, muslim. Nah, muslimnya itu fakultas apa gitu loh. Cowok atau cewek gitu loh. Oke, cowok atau cewek.
Oke, dua-duanya fakultas apa gitu loh. Fakultas apa ya? Fakultas apa? Oh iya, Fakultas Teknik Informatika karena mahasiswa paling banyak. Misalkan Fakultas Ilmu Komputer FIK. FIK jurusan apa gitu? Jurusan apa? Nah, apakah nyampe istiqomah tahajud ini sesuai dakwah-dakwah kita, sesuai target market kita itu tuh nyampe enggak? Apakah ketika kita membuat sesuatu, apakah cuman pikiran kita aja yang menganggap mereka tuh butuh materi ini? Tapi yang pilihan dua tadi ini, apakah teman-teman mahasiswa itu butuh dengan judul-judul kajian teman-teman semua gitu di BAI? Gitu. Itu harus dipikirkan. Kreatif lembaga dakwah kampus itu harus creative thinking cuy gitu loh. Harus creative thinking, harus mengerti tentang kebutuhan para mahasiswa gitu loh. Contoh waktu aku cerita sama Mas Panji. Nih Mas Panji, ada kan di sini Mas Panji. Ceritanya gini. Misalkan nih, ini aku nih. Ini aku. Ini Mas Panji. Nah, aku cerita sama Mas Panji. Tahu nggak teman-teman semua yang ada di sini? Ketika aku ikut BEM nih. Aku ikut BEM. Tahu nggak teman-teman BEM itu nanyain aku seperti apa? Nanyainnya tuh out of the box cuy, yang enggak masuk akal gitu loh. Contohnya teman-teman BEM itu pada nanyain hal-hal sepele, padahal itu hal-hal sepele itu mereka butuh gitu loh. Contohnya tentang ngomong sama aku, Mi Fahmi, aku tuh bangun subuh kesiangan, bangun subuhku jam 8. Terus aku nggak sholat subuh. Itu hukumnya gimana? Apakah boleh apa enggak? Nah, pertanyaan-pertanyaan simpel seperti itu cuy. Gitu loh. Terus ada yang lagi. Ada yang nanya teman-temanku, Mi, aku nanya tentang Dajjal. Materinya tentang Dajjal cuy. Pokoknya tentang hal-hal seperti itu gitu loh. Hal-hal yang seperti itu. Materi-materi pertanyaan-pertanyaan. Terus ada lagi pertanyaan yang, Mi Fahmi, hukumnya kita pacaran, terus habis putus terus pacaran lagi, itu dalam Islam gimana? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ternyata tuh kita tuh gampang untuk menjawab, tapi tuh mereka tuh sebenarnya kesulitan. Sama ketika aku bicara ini tentang sama Mas Panji Mas Panji itu juga di lingkungan apa namanya yang jurnalis apa Mas Panji? Pers, Mas, pers. Pers. Di pers tuh juga Mas Panji tuh ditanya-tanyain gitu loh. Ditanya-tanyain tentang materi-materi, bukan materi, pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kalau kita ngerti, itu tuh gampang dijawab, tapi teman-teman mahasiswa yang ada di UNUS itu kebingungan dengan masalah-masalah sepele gitu loh. Itu tentang creative thinking. Creative thinking adalah creative thinking. Creative thinking tak singkat CTW ya. Creative thinking itu tahu target kita gitu loh. Ketika kita berpikir, kita tahu pikiran kita tuh sebenarnya untuk siapa gitu loh. Nah, itu satu. Itu satu ya tadi ya. Kemudian yang kedua, out of the box. Aku bilang creative thinking atau out of the box itu ya. OTB disingkat ya. Nah, out of the box itu satu kunci kalau misalkan teman-teman ingin menjadi yang out of the box gitu ya, satu kunci. Teman-teman perubahan. Berani perubahan, yang kedua resiko. Berani mengambil resiko. Yang ketiga, habis perubahan, kemudian resiko, cacian. Yang keempat, tersenyum. Aku akan jelasin satu persatu, tapi aku ringkas biar cepat. Out of the box, itu kita harus berani membuat perubahan. Di lingkungan kita, harus membuat perubahan. Kalau misalkan lingkungan kita, kok kayak gini, berarti teman-teman itu tuh udah punya bibit-bibit out of the box gitu loh. Pengen mengadakan sesuatu yang baru. Kemudian ketika teman-teman ingin mengadakan sesuatu yang baru, perubahan yang baru, kemudian teman-teman harus berani mengambil resiko ketika teman-teman ingin melakukan perubahan baru. Resiko ini loh, hanya orang-orang yang berani dia gagal dan berani dijauhi. Orang yang berani mengambil resiko. Kenapa orang-orang yang mengambil resiko itu banyak diomongin di belakang, kemudian dicaci, kemudian mengambil resiko itu diomongin, digibahin dari belakang? Ya karena ini anak muda itu penuh resiko, cuy. Kalau kita mencoba gagal, diece. Kita gagal,
kita mengambil resiko, kemudian gagal lagi, kemudian acaranya berantakan, kemudian direndahkan, diejek, kemudian enggak dianggap baik dan enggak dianggap amanah dan yang lainnya. Itu resiko gitu loh. Habis resiko, kalian akan menemui cacian dari teman-teman yang enggak percaya kepada teman-teman semua. Itu tentang cacian. Yang kemudian ketika teman-teman enggak percaya tentang resiko yang teman-teman buat, perubahan yang teman-teman buat, akhirnya ketika cacian itu melewati itu semua, dan akhirnya dari 1.000 perubahan, dari 1.000 resiko yang ada, minimal satu yang nanti akan membuat teman-teman tersenyum. Tersenyum itu bagaimana? Meskipun kepengurusan kalian udah selesai, tapi semangat ini loh, bibit-bibit meninggalkan suatu program kerja untuk dilanjutkan kepada adik-adik. Contoh yang sampai dulu tahunku, waktu aku menjadi ketua Gemar Ramadan, itu aku mikir, kok acara BAI gini-gini tok ya? Dulu tuh cuma pembagian nasi cuy. Dulu cuma pembagian nasi tok. Gemar Ramadan itu dulu cuma pembagian nasi tok. Terus aku mikir, gimana ya caranya biar kita tuh sharing gitu. Teman-teman BAI mahasiswa baru tuh sharing. Akhirnya aku bilang sama teman-temanku, yuk kita bikin yuk jalan-jalan ke masjid. Kemudian habis jalan-jalan ke masjid, kita sharing gitu. Akhirnya terciptalah sampai sekarang namanya Safari Masjid. Itu di Gemar Ramadan. Nah, teman-teman semua kalau bisa begitu. Tahunku, tahunnya Mas Erwin, tahunnya Mas Panji, tahun selanjutnya, itu meninggalkan minimal satu yang nanti dilanjutkan oleh perjuangan adik-adik kita gitu loh. Kenapa diperjuangkan? Karena itu membuat B itu lebih bergerak cuy. Gitu. Nah, dari 4 poin ini aku akan melihatkan satu film, bukan film sih, animasi. Ini hikmahnya luar biasa. Mencangkup ke 4 poin ini. Perubahan, resiko, cacian, dan tersenyum. Oke, kita lihat ya. Nggak ada suaranya ya. Nggak apa-apa, yang penting ngerti lah.
Oke, udah selesai. Tapi kelihatan ya tadi filmnya ya. Kan ya ada hikmahnya ya. Oke, sebelum nanti kita lanjut tentang kita akan membahas sedikit beberapa tadi film, bukan beberapa sih, satu film tadi, satu short movie tentang semut, tentang pengambilan alur semut, tapi satu semut itu berubah. Satu semut itu melakukan hal yang berbeda dengan yang lainnya sehingga bisa lebih cepat gitu. Aku pengen nunjuk satu orang tadi apa filmnya itu hikmahnya apa gitu. Ini aja wes. Nurul Izzah ya silahkan apa ngomong ya tentang film itu tadi tuh apa sih gitu, hikmahnya apa sih yang ditangkap oleh Nurul Izzah gitu ya. Kepada Nurul Izzah ya, yuk langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kedengeran. Eh, itu filmnya tentang out of the box. Dia berani mengambil resiko dengan itu tadi kan menggali di tanah terus menjatuhkan jamur buat loncat. Terus berarti setelah itu dia dimarahin sama itunya. Tapi setelah dia jelasin dan mencoba menjelaskannya ke teman-temannya, akhirnya pekerjaan itu jadi lebih cepat. Ya, ada lagi gak? Ada lagi Mbak Izzah atau udah? Udah. Oh ya. Terus aku mau nunjuk satu lagi, Karisma Erlinda. Karisma Erlinda, yaitu. Yuk, kepada kakak Karisma Erlinda, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harisma Erlinda. Jadi menurut pandangan saya itu apa? Jika seseorang ingin mengambil resiko ingin mengambil keputusan harus bisa menerima resikonya. Terus, udah, ada lagi? Ya, satu lagi. Mungkin Oh, cukup. oh ya, terima kasih. Satu lagi ya, Mas. Ini Rizal Kustanto. Nah, Rizal Kustanto. Ya, yuk Mas Rizal yuk. Halo Mas Rizal. Oke, diganti ya. Yowes, lanjut ya. Aku cek dulu suara ya. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran Mas. Oke, kedengeran. Oke, kita lanjut ya. Lanjut tentang bahas ini tadi. Tentang semut tadi ya. Mengambil daun pada pohon tadi. Pada pohon. Tapi dijagain oleh Pak Satpam. Nah, tentang agar semut yang diarahkan Pak Satpam itu tuh lancar gitu loh. Agar lancar gitu. Agar tepat waktu dan urut dan rapi. Tapi ada satu semut yang dia tuh mengubah semuanya itu, mengobrak-ngabrik alur yang ada di semut ini gitu loh. Alur semut-semut ini. Mengobrak-ngabriknya seperti apa? Yang tadi dia mencoba segalanya gitu loh. Melihat ada peluang di daerah sana, ada peluang. Oh, ada jamur nih. Gimana kalau aku gali ya? Terus jamurnya nanti biar bisa bikin lompat sampai ke atas. Nah, pertama lihat gak ekspresi teman-teman, lihat ekspresi apa teman-teman semutnya waktu si semut hebat ini waktu gali lubang nih tadi nih. Nah, semut-semut yang di sini nih matanya tuh ganas gitu loh. Matanya tuh gini semua. Ini menandakan apa? Dia marah gitu loh. Kalau dia jadi manusia, dia gibah gini. Iki ngopo sih yo? Sok-sok dadak ngene-ngene barang, wes enak koyok biasane yo gitu. Nah, kalau itu jadi manusia kan gitu. Tapi kok malah dadak gali lubang barang. Tapi awalnya memang gitu loh. Kita semua tuh juga gitu loh. Kalau kita membuat suatu perubahan, kita bikin satu resiko yang padahal itu tuh sebenarnya bagus gitu loh. Tapi itu hanya satu modal keberanian. Nah, habis itu beberapa keputusan dan resiko yang berpikirnya seorang semut ini melihat peluang di sekitar dan menjadikan peluang itu sebagai senjata untuk dia lebih hebat nantinya menjadi satu generasi. Itu kan satu putaran ya, satu lingkungan semut itu
menjadi luar biasa. Itu ya gara-gara semut ini gitu. Itu out of the box gitu loh. Memanfaatkan lingkungan gitu. Kita melihat lingkungan yang tadi aku sampaikan di awal, tentang ini kita. Nah, ini tuh lingkungan kita, lingkungan berpikir kita. Nah, bagaimana caranya biar kita out of the box? Ya kita berpikir di luar pikiran mereka gitu loh. Di sini tuh masih banyak ruang gitu loh, ruang kosong, masih banyak ruang kosong yang sebenarnya itu kita tuh bisa berpikir out of the box gitu loh. Itu tentang out of the box. Nah, sekarang di dalam dunia nyata, manusia itu ada dua. Ketika ada suatu perubahan, ketika kita dimanapun kaki ini melangkah gitu ya, melangkah di bumi Allah ini, pilihannya ada dua. Kalian menjadi penonton atau pemain gitu. Ingat, pemain itu banyak resikonya gitu loh. Resiko seperti apa? Contoh pemain bola. Resikonya apa? Dia sering lari-lari, dia sering olahraga, dia sering latihan, bahkan rebahan pun jarang karena latihan terus. Kemudian ketika di panggung, di lapangan, kemudian nanti dijegal musuh, kemudian kecapean, kemudian latihan, dan nanti juga diatur oleh wasit, dimarahi oleh wasit, dan yang lainnya. Itu adalah pemain. Itu contoh di pemain sepak bola. Kalau penonton, kalian sambil tiduran, teman-teman semua sambil tiduran, sambil live streaming, tiduran di WC, waktu berak, terus sebelum tidur dan yang lainnya, itu bisa sambil nonton gitu. Nah, sekarang tuh pilihannya ada dua. Teman-teman semua menjadi penonton atau pemain gitu loh. Di kehidupan teman-teman semua gitu loh. Menjadi penonton atau pemain. Pemain itu seperti apa, Kak Fahmi? Kalau misalkan di dunia nyata. Oke, langsung aja mencontohkan di BAI. Seorang pemain di BAI adalah dia yang menangis di setiap malamnya untuk memikirkan BAI. Dia yang benar-benar capek untuk memikirkan BAI. Dia yang benar-benar berpikir benar, tapi juga santuy gitu loh. Tapi dia luar biasa di BAI. Itu contoh di BAI. Dia merelakan sesuatu, uang, kemudian waktu, kemudian cintanya gitu loh. Bener-bener stresnya itu terbagi di BAI. Itu di BAI, menjadi pemain di BAI. Dan nantinya ada yang berpikir seperti ini. BAI untuk apa gitu loh? Organisasi untuk apa? Kalau misalkan aku udah aktif di BAI, untungnya aku untuk nanti ke depan apa? Untungnya aku ketika setelah aku wisuda, kemudian di dunia kerja apa BAI? Untungnya apa? Untungnya teman-teman, aku kasih tahu untungnya di BAI itu cuma satu, dan yang lainnya bercabang. Satu, apa ya? Kayak AC. Nah, untungnya satu, ketika teman-teman itu di BAI, untungnya satu, kita tambah ika belakang. Kita akan menjadi seorang yang baik, cuy. Gitu. Nah, baik apa gitu loh? Baik apa? Satu contoh saja, ketika teman-teman sudah di BAI, ketika keluar di BAI, kemudian keluar untuk bekerja dimanapun teman-teman berada. Satu, kenapa aku bilang baik? Karena teman-teman kalau sudah keluar dari BAI, teman-teman akan otomatis secara tergerak, kita tuh dikendalikan gitu. Otomatis secara bergerak, kita akan mencari lingkungan yang baik. Dengan sendirinya, kita akan mencari kajian terdekat mana sih? Terus, lingkungan yang baik seperti apa sih? Kita ngajak sholat, kita ngajak main game, tapi juga dakwah, misalkan main Mobile Legends. Sebelum masuk, kan welcome to Mobile Legends, langsung bilang, Assalamualaikum guys, bismillah dulu sebelum bacot, misalkan gitu. Nah, itu tuh dakwah lewat game, coy. Gitu. Kita akan selalu dilindungi dengan kebaikan-kebaikan ini, gitu. Kalau nggak percaya, coba aja teman-teman nanti lakukan after you in organisasi, gitu, BAI. Nah,
Itu dari aku, semoga bermanfaat. Aku dan di terakhir yang selalu aku bilang, karena ini menyentuh banget, karena aku selalu bilang, kita manusia, ini manusia nih, kita manusia nih. Tugas kita apa manusia? Selain beribadah ya, karena di dalam Al-Quran kan juga udah tahu ya, selain beribadah, kan diciptakan manusia itu beribadah gitu. Apa sih tugas kita sebagai manusia? Cuman satu cuy, cuman satu, berbuat baik udah gitu toh. Berbuat baik udah, ini toh. Teman-teman semua tuh jadi manusia tuh cuman ini toh, berbuat baik gitu loh. Kenapa aku bilang berbuat baik? Kita nggak tahu loh, kita nggak tahu amalan mana amalan kita yang memasukkan kita ke surga gitu loh. Amalan mana yang itu membuat Allah tuh ridho untuk memasuki surganya Allah gitu loh. Amalan mana gitu loh. Bahkan ada seorang pelacur yang masuk surga karena minum memberikan air kepada anjing yang sedang kehausan. Allah ridho dengan amalannya dia, dengan perbuatan baik dia. Nah, tugas kita tuh cuma berbuat baik. Kita nggak ngerti loh, berbuat baik pandangan manusia dan pandangan Allah tuh beda. Teman-teman semua di jalan menyingkirkan cuma satu batu yang itu bisa terpeleset orang-orang yang ada di belakang. Kalau teman-teman ikhlas dan Allah ridho, dan itu adalah amalan yang memasukkan kita ke dalam surga gitu loh. Kita nggak tahu amalan mana yang kita itu bikin Allah ridho gitu. Nah gitu. Terima kasih. Sekian, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman semua berbuat baik dan menjadi Power Rangers. Ini Power Rangers nih. Ya, cering. Ya, gitu. Tak kayak tanda centang guys. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat menarik sekali dan sangat membangun. Alhamdulillah. Oke, baik. Tadi ada yang bilang cepat sekali. Apakah ada pertanyaan? Oke, dari Kak Sofiatun Nisa. Bagaimana kita menguatkan diri sendiri yang baru memulai mengambil resiko? Oke, ya. Hai Sofiatun Nisa. Assalamualaikum Mas, makasih materinya, izin tanya Mas, bagaimana kita menguatkan diri sendiri yang baru memulai mengambil resiko? Pertama, mengambil resiko itu bagaimana? Pertama, aku mau ngasih kisahnya Bung Karno. Kalau Bung Karno, atau ya Bung Karno ya. Bung Karno itu sosok yang luar biasa, yang pokoknya keren lah gitu. Soalnya presiden pertama gitu. Saat itu Bung Karno sama teman-temannya bilang, ini konferensi ya. Enggak konferensi, cuma nongkrong gitu loh. Kayak kumpul-kumpul gitu. Kumpul-kumpul biasa. Saat itu Bung Karno masih muda gitu, pemuda. Oh iya, teman-teman semua, kita tuh pemuda ya. Kita tuh pemuda, bukan remaja. Kita tuh pemuda, bukan remaja. Pemuda itu lebih hebat gitu. Nah, saat itu Bung Karno itu masih remaja nih. Masih remaja, masih pemuda. Bilang kepada teman-temannya. Siapa ya teman-temannya? Pokoknya terkenal gitu, yang sekarang jadi tokoh bangsa. Aku lupa. Nah, ini tuh Bung Karno bilang sama teman-temannya. Ketika itu Bung Karno cerita sama teman-temannya dan bertanya pada teman-temannya untuk mimpi-mimpi teman-temannya itu apa aja gitu. Saat itu Indonesia tuh sedang diserang, cuy. Saat itu Indonesia tuh sedang diserang gitu. Tiu gitu. Sedang dijajah oleh Belanda kalau nggak Jepang saat itu. Nah, kemudian Bung Karno tuh bilang sama teman-temannya, bilang, kalau kamu besok besar cita-citamu apa gitu. Cita-citanya ini, teman-temannya ini, aku cuman pengen punya sawah gitu. Terus aku pengen punya rumah, aku pengen bisa makan, punya rumah dan yang lainnya. Tapi tahu nggak apa yang dipikirkan Bung Karno, ketika masih muda, menjadi pemuda, ketika dia bilang sama teman-temannya, cita-citanya itu mengagetkan teman-temannya semua.
Dia bilang, aku ingin memerdekakan Indonesia. Boom. Saat itu tuh mustahil banget, cuy. Indonesia tuh gak ada senjata apa-apa gitu loh. Gak ada senjata pistol, gak ada senjata pistol, apalagi AK-47, coy. Indonesia nggak punya gitu. Indonesia cuma celurit bambu gitu tau loh. Dan itu out of the box banget gitu loh. Bagaimana caranya bisa Indonesia tuh merdeka, sedangkan kita tuh sedang dijajah, kita tuh diinjak-injak, kita hanya warga pribumi yang cuma ngalir lah ketika Belanda menyerang, ketika Jepang menyerang. Tapi Bung Karno, dia dengan pedenya dia bilang, aku ingin memerdekakan Indonesia. Boom, saat itu. Pertama satu, bilang kita lihat, tarik ke belakang. Bentar, tak nyalain kamera. Oke. Oke, kita bilang, Bung Karno bilang, sebelum dia bilang keluar dari mulut, kita tarik ke belakang. Why Bung Karno ngomong seperti itu gitu loh. Kenapa Bung Karno ngomong seperti itu? Karena Bung Karno ngomong seperti itu karena dia mempunyai mental yang kuat sehingga keluar dari mulutnya. Seseorang yang sudah keluar dari mulutnya, dia mempunyai kekuatan mental. Tapi ingat, keluar dari mulut kemudian dibuktikan, itu adalah sesuatu mental di dalam diri. Kemudian Bung Karno dianggap, serius kamu ingin memerdekakan Indonesia, sedangkan Indonesia tuh udah dijajah gitu loh, pada nggak percaya gitu loh. Nah, tapi Bung Karno tuh luar biasa loh, langsung untuk kayak super sayane, langsung, yo aku iso gitu loh, aku punya strategi gitu, aku punya strategi untuk memerdekakan Indonesia. Dan akhirnya Bung Karno menjadi presiden pertama di Indonesia. Itu berkat ngobrol sama teman-teman hebatnya yang tadi aku katakan, dia itu menjadi baik gitu ya, menjadi baik. Dito mau hapus menjadi baik, dan lingkungan itu juga baik. Akhirnya teman-teman Soekarno mendukung, dan akhirnya Soekarno menjadi presiden RI pertama. Dan bagaimana kita kuat untuk itu? Satu, bagaimana kuat untuk mengambil resiko pertama kali. Memulai untuk pertama kali untuk bisa kita kuat untuk mengambil resiko. Satu, jangan berhenti. Udah itu tok, kuncinya itu tok, coy, jangan berhenti. Ketika kamu diremehkan, jangan berhenti. Ketika kamu dicaci maki, jangan berhenti. Ketika kamu digibah dari belakang, ya jangan berhenti gitu loh. Ketika negatif thinking yang itu bisa membuat kamu lemah, jangan berhenti. Tapi ada kalanya kamu ketika ingin menjadi suatu perubahan, ini terus nih, jalan terus, jalan terus, jalan. Tapi ingat, ada satu titik di mana teman-teman harus introspeksi. Jangan egois, harus introspeksi, jangan egois. Nah, ketika jalan terus, ada satu titik lagi, di jalan terus, ada satu titik lagi, teman-teman harus istirahat, bukan berhenti, tapi istirahat. Kemudian lanjut lagi. Perjuangan kita tuh nggak akan berhenti, coy. Kan Islam, di agama Islam kan mengajarkan ya, istirahatnya seorang muslim itu kelak di surga, bukan di dunia. Makanya dulu aku sempat mikir, aku kapan istirahatnya? Kok aku kesel terus toh gitu. Akhirnya ternyata jawabannya itu istirahat kita tuh di surga gitu loh. Di surga, tidak di dunia. Dunia itu menepi, itu istirahat sejenak, bukan istirahat selamanya. Gitu. Nah, sekian, udah ya, terima kasih. Ya, sebelum diakhiri, penutupnya adalah ternyata si Power Rangers tadi, bentar, ini rada ngarang. Ternyata si Power Rangers tadi sudah berada di awan gitu. Nah, ini tuh awan gitu, ini tuh awan. Dan ternyata dia menemukan tongkat. Wah, aku mendapatkan tongkat gitu, Power Rangers tadi. Dan menjadi kerasakti, di mahkota kerasaktinya. Ini ada ekor kerasakti, nah gitu. Akhirnya Power Rangers tadi nggak jadi Power Rangers, tapi menjadi kerasakti. Nah, ini hikmahnya apa? Teman-teman tuh ke depan itu akan selalu berubah gitu loh. Nggak melulu teman-teman itu akan menjadi seperti teman-teman sekarang. Teman-teman saat ini beda sama teman-teman 1 bulan ke depan. Teman-teman 1 bulan ke depan beda sama teman-teman 2 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Nah, teman-teman tuh harus selalu berubah gitu loh. Enggak cuman stay
menjadi misalkan di film larva ya, itu kan ada yang apa ulet kecil sama ulet ngentutan warna kuning. Nah, dia film larva tuh nggak menjadi kupu-kupu coy, larva terus gitu loh. Larva terus nggak jadi kupu-kupu. Nah, kita nggak menjadi film larva coy, tapi kita menjadi seorang Power Rangers yang berubah gitu. Dan apa full titiknya menjadi Sun Gokong. Gitu. Terima kasih. Sorry atas kerak jelasan aku gambar kok ngene. Oke, terima kasih semua. Semoga bermanfaat. Satu kutipan dari ayat di dalam Al-Qur'an di dalam surat Ibrahim ayat 7, lain sakartum la azidanakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah satu nikmat kita. Tapi kalau kita nggak bersyukur dengan keadaan kita akan selalu nggak bersyukur terus, dan Allah tuh nggak suka kalau kita nggak bersyukur. Nah, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum ditutup ada penugasan nih dari kami. Oke, dari saudara Nadia bisa langsung di-share penugasannya. Jadi teman-teman, nanti untuk peserta kita ada penugasan, yaitu boleh next Mas Panji. Kita posting story di Instagram. Yang pertama, membuat kata motivasi yang mengandung mengandung pesan untuk mengingatkan tentang kebaikan. Nanti dibagikan ke Instastory Instagram teman-teman. Dengan syarat pesan yang disampaikan masuk akal dan tidak mengandung unsur sara, ras, agama, dan budaya. Lalu buat dengan sekreatif dan seestetik mungkin. Minimal mendapatkan 1 balasan cerita. Gitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman nguploadnya ke story Instagram. Oke, terima kasih atas penugasannya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar yang Telegram ya. Terus jangan lupa absen ya teman-teman. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua telah hadir pada ketika ini. Semoga mendapatkan hikmah dan informasi ini kalau bisa ya dibagikan ke teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.